padahal jadi imam itu ngapunten, tidak hanya baik, tidak hanya pintar, enggak hanya banyak hafalannya saja, tapi fikih itu juga harus diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Utsman bin Abil As, dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu qala, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alni imama qaumi, jadikanlah aku sebagai pemimpin, sebagai imam di kaumku. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, anta imamuhum, engkau adalah imam mereka. Waqtadi bi'ad'afihim, dan perhatikanlah orang-orang yang lemah di antara mereka. Wattahid muaddinan la yahudu ala adanihi ajron, angkatlah, ambillah muadzin yang tidak minta bayaran. Akhrajahul khamsah, dikeluarkan oleh 5 imam. Jadi ini ada dua hal. Pertama, menurut hadis ini kita boleh minta menjadi pemimpin di daerah kita. Ya, jadi umpamanya ya RW atau dari musola sini ya, terus membawai beberapa RT masalah yasinan ya. Nah, sebagai pimpinan tertinggi di musola, di wilayah ini, di musola, maka aku dadekno pimpinan di RT ku. Nah, ini boleh selama orang ini mampu. Nah, Rasulullah SAW melihat ya bahwa Utsman bin Abil As ini mampu. Ya Rasulullah, jadikanlah saya ini imam ya di kaumku ya. Nah, ini masih diperbolehkan. Padahal jadi imam itu ngapunten, tidak hanya baik, tidak hanya pintar, enggak hanya banyak hafalannya saja, tapi fikih itu juga harus diperhatikan. Siapa sih yang berhak jadi imam? Kan gitu Pak ya. Pertama, ini menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki ya. Pertama adalah pemimpin di wilayahnya. Jadi pemimpin di wilayahnya, tentunya pemimpin di wilayahnya ini yang mampu ngimami. Kalau sini umpamanya Pak RW, siapa Pak RW di sini? Apa Nuh ya? Mun mau gak ngimami ya. Jadi pemimpin di wilayahnya itu nomor 1 ya. Lalu selanjutnya yang ahli fikih ya, tahu syarat rukun ya, sunnah yang membatalkan sholat dan seterusnya ya. Yang selanjutnya yang bacaannya bagus, termasuk hafalannya banyak ya. Terus sampai ke bawah itu termasuk yang sudah menikah. Kalau di ranking sama-sama delek sing nikah dulu ya. Kalau podo-podo wis nikahe utawa durung nikahe, dipilih sing paling ganteng. Sampai begitu Pak, dari yang paling ganteng umpama ranking semuanya ya. Cuma kalau di mazhab Hambali yang didahulukan adalah banyak hafalannya, tapi 3 mazhab ini adalah pemimpin. Nah, karena ada orang yang ngecoi Pak, pokoknya sing akeh hafalane jadi imam dhisik. Karena hadisnya ada. Nah, begitu loh. Memang hadisnya ada. Yang banyak hafalannya disuruh Rasulullah jadi imam. Tapi ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, siapa yang gantikan jadi imam Pak? Pas Rasulullah sakit, Abu Bakar. Kenapa ada Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit? Itu ahli qiraah, karena beliau ada penulis Al-Quran ya, sekretaris Rasulullah. Kok tidak itu? Karena Abu Bakar itu orang yang terpandang,
jadi didahulukan. Kalau bacaannya, hafalannya Abu Bakar nggak banyak, ya masih pinteran Sayyidina Utsman, masih pinteran Zaid bin Thabit tadi. Tapi yang menggantikan Rasulullah minta pokoknya Abu Bakar karena orang terpandang. Jadi oleh karena itu tidak harus yang banyak hafalannya itu didahulukan, ya. Tapi yang terpandang tadi, contoh umpamanya ngapunten. Di sini ada muadzin umpamanya, ya, orang luar, jadi tukang bersih-bersih, ya, bacaannya bagus, terus hafalnya banyak, tapi nggak dijadikan imam, Mbak, karena kurang terpandang. Yang terpandang adalah orang sini, gitu loh. Nah, jadi umpamanya di sana itu ada Mukhtar, ya, Mukhtar itu lulusan IAIN, bacanya juga bagus, tapi tidak jadi imam, gitu loh, karena tidak terpandangnya di sini tadi, ya. Jadi yang paling berat di sini sebenarnya tadi itu Abah Nuh, ya. Nah tadi kok gak ngimami, ya nanti insya Allah nanti, ya. Ini kalau memang di atas. Kedua itu adalah termasuk kalau sudah dibentuk imam rawatib. Nggak tahu ini di jadwal nggak ini, Pak? Belum, ya. Jadi umpamanya kalau maghrib siapa, isya siapa, subuh siapa, atau maghrib hari ini siapa, maghrib hari ini siapa, begitu. Itu nanti akan punya kewajiban. Nah itu kalau sudah ditentukan imam rawatib, itu berhak imam rawatib itu, ya, ketua takmir kalah karena sudah dibentuk, ya, imam rawatibnya ini tanggal hari ini, terus waktu ini Pak ini umpamanya, ya. Jadi kalau bisa nggak apa-apa dibentuk umpamanya supaya lebih lebih ada kewajiban untuk datang, ya. Nah yang kedua, di sini disampaikan Rasulullah waqtadi bi'at afihim, ya, perhatikanlah orang-orang yang lemah di antara mereka. Nek ngimami, nek ake wong tuwek ngapunten kaya apa yang di sana itu duduke sing ngono umpamane, aja suwe-suwe, aja panjang-panjang, ya. Omong saya wis tuwek-tuwek ngene ngadeg itu kalau ada panjang titik repot, Pak. Langsung ya. Rakaat pertama Ar-Rahman 78 ayat, Pak. Ya, rakaat kedua Yasin 83 ayat. Umpamane. Terus pendek lagi mungkin. Ya. Jadi Waqiah 96 ayat. Meskipun 96 tapi pendek-pendek, Pak. Al-Mulk 30 ayat. Ya. Ya, kalau bisa kalkul lah, ya. Ada yang amayat as'alun kan karena ingin menunjukkan hafalnya gitu, ya. Itu 40 ayat itu. Terus rakaat kedua Abasa 42 ayat tapi agak pendek. Ya, di sana tuh ada banyak Al-Fajr. Ya itu juga panjang. Ya tidak apa-apa. Kok apal nemen? Kadang-kadang sering lali. Itu sih repot itu. Ya mau untuk gondal cilik. Kul huwaile repot itu. Ya. Ya biasa-biasa dulu itu pernah Ustadz namanya Mujadid, Pak. Ya, Ustadz Mujadid itu dalam dari Thomas sana, ya, cucunya pendiri Thomas, Ustadz saya itu. Nek ngimami maghrib kuliah kulu, selama saya tahu itu kuliah kulu, ya. Nek ngimami isya wadduha sama alam nasyok, wis itu. Jadi ini ustadzku gak tapi apal Quran, nah, gitu, tahu situ ya. Nah ternyata waktu sholat malam, ya saya kan tidur di situ, ya. Itu kan akan dikelaskan sholat malam. Al-Baqarah, Pak. Apal deh, apal Quran. Nah, tapi nggak tahu, nggak ada yang tahu, ya, karena abahnya juga hafal Quran juga. Abahnya paham semuanya hafal Quran. Dia tuh nggak ada yang paham, ya. Al-Baqarah, ya, 284. Ya, jadi saya dengar, oh berarti ustadz saya ini nggak ingin diketahui hafalannya, ya. Kul paling pol lu waduha sama alam nasyok itu, ya, ditiru aja nanti di sini, ya. Kalau umpamanya Pak Edi itu kalau
ngimami kuliah kulu, berarti Al-Baqarah hafal dia. Gitu loh. Ya saking tidak ditunjukkan ya. Al-Baqarah alif lam mim ya, itu 1 sampai 5. Paling ngono 3 ayat terakhir Al-Baqarah lillahi ma fis samawati. Cocok wis. Ya 3 ayat terakhir. Ya yang pertama kan 1 sampai 5 hafal ya. Tapi umpamanya kalau selain itu bolehlah, enggak apa-apa ya. Bukan ingin menunjukkan, tapi CE ono variasi. Yang penting apa sama-sama bisa menjaga gak panjang-panjang nemen. Betul. Ini tadi saya ingin menunjukkan supaya kita berhati-hati dalam ngimami biar ono sing tuwek ya gak usah dawa-dawa ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya melokasi keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Ya melokasi jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.